Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat bergabung di mata kuliah gambar interior. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang mood board. Nah, materi ini sekaligus menjadi pengantar untuk tugas kita berikutnya yang dapat dikerjakan setiap progresnya dilaporkan dari minggu ke minggu. Oke. Nah, mood board itu bagaimana sih cara kita memulai untuk mengerjakan mood board? Yang pertama, kita harus mengetahui who atau siapa. Nah, siapa user atau siapa pengguna dari desain yang akan kita buat di mood board ini gitu. Kemudian what atau apa? Apa aja yang perlu kita isikan gitu. Seperti misalnya warna apa, kemudian pattern apa yang perlu kita isikan, apakah perlu ada gambar produk tertentu, furnitur apa yang perlu kita tampilkan, dan lain sebagainya. Tentu saja itu semua berkaitan dengan aktivitas apa yang ada di dalam sebuah ruang yang akan kita desain. Kemudian how atau bagaimana caranya, bagaimana kita memberikan solusi dari permasalahan yang ada di setiap ruang yang kita akan renovasi seperti itu. Dan seterusnya banyak pertanyaan lainnya. Oke. Di sini saya ambil contoh misalnya apa? Pertanyaan apa? Nah, ada gambar di sebelah kiri, itu ada gambar um, anak kecil menggunakan kacamata. Ini maksudnya siapa pengguna dari desain yang akan kita buat itu adalah anak kecil misalnya seperti itu. Oh, berarti desain yang akan dibuat itu tentunya harus menjawab kebutuhan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak kecil di sebuah TK atau taman kanak-kanak misalnya seperti itu. Kemudian apa saja aktivitasnya? Bisa melompat, bisa bermain, berlari, menari, melakukan berbagai macam pose, senam, bergerak bebas, tergantung dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dalam ruang belajar dan bermain atau taman kanak-kanak. Nah, tentunya aktivitas yang mereka lakukan itu kita harus analisis terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita perlu melakukan pengamatan secara langsung atau observasi. Yang kedua, kita perlu berwawancara, berdiskusi, tanya jawab dengan mereka. Apa sih kesukaan mereka? Warna apa yang mereka sukai? Kemudian hal-hal apa yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau aman dalam sebuah ruang dan lain sebagainya. Nah, tentu saja itu semua akan membantu how, bagaimana kita memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan desain interior taman kanak-kanak. Sebagai contohnya. Oke. Selanjutnya kita perlu membuat mood board. Mood board ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada klien seperti apa secara kasaran seperti apa desain yang akan kita tampilkan. Kemudian namanya aja mood ya, berarti ini untuk membangun mood. Menghadirkan kesan seperti apa dengan paparan kita ini, kesan seperti apa yang ingin kita tanamkan di dalam ruangan gitu. Boleh kita mulai dengan warna. Jadi warna pun ini kita kaitkan dengan boleh dengan season atau boleh dengan alam, nature gitu. Misalkan atau boleh dengan tren yang warna yang sedang tren di tahun 2023 ini seperti apa warnanya. Kemudian kita tentukan palet-palet warnanya. Nah, dari palet warna ini tentu saja mood board yang kita buat itu lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami, tentu saja lebih menarik dibandingkan dengan kita mempresentasikan kepada klien dengan gambar yang terlalu teknik gitu, karena mereka tidak akan
mudah memahaminya atau membacanya. Di sini misalkan contoh yang saya ambil itu adalah warna hijau ke arah turkis. Nah, kenapa digunakan warna-warna ini? Tentunya untuk menjawab permasalahan tadi di dalam contoh kita mendesain desain interior taman kanak-kanak. Warna-warna hijau ini gradasi hijau, kemudian hijau gelap, hijau yang lebih cerah, hingga ke turkis itu mampu memberikan kesan ruangan yang tenang tetapi kondusif untuk belajar. Misalnya demikian. Kemudian karakter desainnya seperti apa? Apakah banyak sudut ataukah banyak bentukan furnitur dengan lengkung? Nah, ini kedua hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sebelah kiri itu misalkan desain interior yang ada tendanya, itu mereka secara umum menggunakan bentukan yang ada sudutnya, bersudut. Jadi seperti bentuk persegi, kemudian bentuk heksagonal atau trapesium, dan beberapa sudut lainnya. Sedangkan kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu banyak sekali menampilkan bentukan lengkung. Seperti yang ada pada plafonnya, itu lengkungannya lebih dinamis. Kemudian bentukan meja dan kursi dibuat dengan bentuk lingkaran yang tidak bersudut. Kemudian didukung dengan gambar-gambar awan di dinding yang seperti seolah-olah memberikan kesan bahwa ruangan ini lembut atau dinamis dengan lengkung seperti itu. Selanjutnya adalah spirit. Spirit apa yang ingin ditampilkan? Spirit ini tentunya berhubungan dengan tujuan dari ruang yang akan kita desain. Misalnya spiritnya itu untuk kemandirian dan pemberani, itu kita bisa mewakilkan kata sifat itu menggunakan gambar pegunungan atau forest atau hutan seperti itu dan lain sebagainya. Begitupun kalau spirit yang ingin kita tampilkan itu adalah lembut, maka kita perlu menggunakan gambar dengan warna-warna yang memberikan kesan lembut. Hijau muda, hijau tua gradasinya. Kemudian ada krem, ada nude, dan lain sebagainya. Atau spiritnya malah yang imajinatif. Kalau imajinatif, dari psikologi warna bisa diwakilkan dengan warna ungu. Tentu saja warna ungunya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya intensitasnya diatur sehingga tidak terkesan terlalu ungu, gelap, atau terlalu muda bahkan gitu. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dari desain ruang tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh dari mood board yang telah dibuat. Teman-teman boleh menampilkan selain palet warna itu bisa menampilkan tekstur. Tekstur apa yang akan nanti ada di dalam ruang ini? Mengapa demikian? Karena dengan cara menampilkan banyak karakter yang akan hadir, itu memudahkan kita, desainer, untuk lebih leluasa menginterpretasikan konsep. Selanjutnya sekaligus untuk klien bisa mengerti dan memahami, oh nanti kurang lebih seperti ini ya ruangannya, gambaran secara umumnya, walaupun tidak melihat hasil finishnya gitu. Materi kita kali ini cukup sekian, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Apabila teman-teman ingin mengembangkan lagi isian dari mood board itu sesuai dengan kreativitas teman-teman, diperbolehkan, tidak masalah selama itu semua dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.